Awalnya gimana sih Romo? Kok bisa kemudian tertarik dengan budaya Jepang? Memang Romo pernah melakukan riset ya tentang gereja Katolik di Indonesia pada saat pendudukan Jepang. Lalu sesudah itu waktu Jepang datang kok informasi tentang gereja Indonesia pada zaman pendudukan Jepang itu kok praktis cuma beberapa mungkin beberapa berita saja. Tidak banyak. Tidak banyak. Lah saya jadi bertanya kan. Kesan pertama pada saat Romo mendatangi negara Sakura ini? Kesan saya bahwa ya ini negara yang sangat modern. Jadi apa-apa itu sangat modern. Bahkan saya pernah di Jerman, jadi saya tahu ya. Berapa lama Romo di Jerman? 9 tahun. Ya. Jadi Romo juga mendalami martial arts-nya Jepang ya? Justru karena saya merasa tertarik lantaran itu tadi, begitu kita masuk lewat sejarah ya, lalu kesana kemari termasuk pada sportnya, maka para pendekar tidak hanya atau para petarung tidak hanya bisa berkelahi, melainkan juga dia ada seperangkat patokan-patokan etis, moral yang harus dia patuhi. Halo sahabat hidup, jumpa lagi bersama saya Katarina Reni Lestari dalam program Dialog dari Hati ke Hati. Kali ini kita akan bicara soal budaya, salah satunya budaya Jepang. Tentu narasumbernya juga memahami tentang budaya ini dan juga budaya-budaya yang ada di Nusantara. Telah hadir bersama saya di sini Romo Simon Petrus Lili Cahyadi PR. Beliau adalah Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara Jakarta. Tentu dan juga seorang dosen filsafat. Kita sapa beliau. Halo Romo. Halo Reni. Apa kabar? Terima kasih Ren. Salam sehat untukmu dan juga salam sehat untuk para sahabat hidup. Terima kasih Romo. Kita terakhir ketemu pas ini ya Romo. Pesta syukur. Bukan, terakhir pesta syukur. Oh iya betul. Perayaan 50 tahun Imamat Bapak di katedral di gereja. Betul. Sehat ya Romo? Terima kasih, sehat. Puji Tuhan. Romo ini kan terkenal ya. Kalau kita cari di search engine gitu kan pasti akan muncul. Kalau kita Romo Simon Petrus Lili, Jepang itu kan muncul. Ya kan ada foto Romo dengan apa istilah nama Romo? Kimono atau apa itu? Dengan kimono ya? Kimono ya. Awalnya gimana sih Romo? Kok bisa kemudian tertarik dengan budaya Jepang? Memang Romo pernah melakukan riset ya tentang gereja Katolik di Indonesia pada saat pendudukan Jepang. Bagaimana Romo awalnya ini? Ya persis yang Reni singgung itulah yang menjadi titik tolak saya untuk berminat pada budaya Jepang dalam arti keseluruhan. Karena saya kan sebenarnya belajar filsafat Jerman ya. Saya 9 tahun di Jerman ya. Tapi suatu saat saya bertanya tentang sejarah gereja Indonesia. Nah, sejarah gereja Indonesia itu yang saya pelajari itu berkaitan dengan misi Belanda kan, cukup lama. Kalau mau lebih lama lagi Portugis. Lalu misi Belanda, lalu sesudah itu waktu Jepang datang kok informasi tentang gereja Indonesia pada zaman pendudukan Jepang itu kok praktis cuma beberapa mungkin beberapa berita saja. Tidak banyak ya? Tidak banyak. Lah saya jadi bertanya kan, ini kan ada sepertinya sejarah yang hilang, lembaran sejarah yang hilang. Sejarah Belanda banyak ya dan juga Portugis banyak tulisan, tetapi tentang sejarah gereja zaman Jepang itu tidak banyak. Nah, saya bertanya itu, saya kontak ke teman-teman saya yang ahli sejarah, dia ada macam-macam jawaban, ada yang mengatakan bahwa ini tidak begitu menarik karena pada waktu itu kan gereja ditindas. Apa menariknya? Ada yang mengatakan bahwa susah sumbernya Simon, karena sumbernya dalam bahasa Jepang kita nggak punya, ya kan? Yang lain mengatakan juga bahwa ya para orang Belanda itu, yang para misionaris dan juga orang Belanda, itu kan biasa menulis. Nah, pada waktu zaman Jepang mereka semua ditahan kan, sehingga berita-berita dan seterusnya tidak ada untuk dilaporkan. Nah, saya bertanya kalau gitu, apakah gereja dengan demikian tamat riwayat hidupnya hanya karena orang kulit putih berhenti bekerja gitu loh? Atau sebenarnya tetap ada sesuatu yang bisa kita gali dari gereja zaman Jepang itu? Saya kemudian bergelut dengan pertanyaan itu, apalagi jawaban-jawaban seperti tadi ya, sepertinya mematahkan semangat.
Lalu mulailah saya menekuni sejarah Gereja Katolik Indonesia pada zaman Jepang. Pintu masuknya di situ, Ren. Ya, kalau begitu sekarang pertanyaannya, biasanya kan kalau kita belajar tentang sesuatu yang, apalagi yang kita sebut human sciences, itu ilmu-ilmu kemanusiaan, termasuk sejarah, itu kalau kita meminati sejarah, itu nanti ada minat lain yang dibuka. Misalnya saja minat budaya, sejarah, orang-orangnya, ya, lalu juga mungkin juga seni-seni, sastra-sastra. Nah, jadi seakan-akan saya lewat minat pada sejarah gereja zaman Jepang itu, lewat situ dibukakan pintu minat kepada yang lain. Maka jadilah begitu. Saya jadi meminati juga budaya-budaya yang lain. Oh, saya tahu, karena kan kita tidak bisa melepaskan misalnya saja orang Jawa, misalnya saja dari budaya Jawa, bahasanya, kemudian juga sastranya. Kalau kita sungguh-sungguh meminati orang Jawa, kita akan masuk ke situ. Filosofinya juga, ya. Maka dari itu, minat terhadap Jepang muncul di situ, singkatnya. Tapi sempat mengalami kesulitan nggak sih, Romo, untuk mempelajari ya? Karena ini budaya yang walaupun memang Jepang pernah menduduki Indonesia ya, tetapi pada saat itu mungkin agak susah juga gitu loh memahami gitu. Ya. Romo mengalami kesulitan nggak pada awalnya? Kesulitan tentu saja ada, dan itu kalau tadi teman-teman saya yang ahli sejarah sungguhan, dia mengatakan pada materinya ya, pada kontennya ya, itu tentu saja juga saya miliki. Tapi kan saya juga pakai gali sumber-sumber lain yang tidak harus dari Jepang, dari bahasa Jerman, dari bahasa Belanda sendiri yang mungkin nggak banyak orang zaman sekarang mengerti itu. Selain tentu saja sejarah-sejarah umum di Indonesia yang cukup banyak tulisannya. Lalu juga saya kontak juga dengan orang-orang Jepang yang saya kenal. Saya sendiri ke Jepang, ya. Lalu membuat riset sana-sini 2015 sampai 2018 menjelang 2019 sebelum COVID. Ya, lalu kemudian saya bukukan itu dalam tulisan saya dan sudah dipublikasikan dan diterbitkan. Jadi lewat bantuan sana sini, baik dari teman Jepang, literatur sana sini, saya kemudian menyusun itu. Berarti Romo katakan 2015 sampai 2018, 2019, 4 tahunan ya, di Jepang. Kesana kemari. Ya, bolak-balik ya. Ya juga, dan juga kesana kemari dalam arti tidak hanya satu kota. Ya, saya juga ke selatan, ke Kyushu, ya kan, itu ke pulau di sebelah selatan, ke Hokkaido di utara, tentu saja di Tokyo dan Kyoto yang di tengah-tengah itu, ya, kesana kemari dalam arti itu. Kesannya gimana? Pertama kali pada saat sana memang tujuan Romo kan mendalami ya sejarah gereja di sana, kemudian masuk pintu-pintu itu tadi, ya, gitu kan, kebuka semua otomatis, gitu kan. Kesan pertama pada saat Romo mendatangi negara Sakura ini? Kesan saya bahwa ya ini negara yang sangat modern, jadi apa-apa itu sangat modern. Bahkan saya pernah di Jerman, jadi saya tahu ya. Berapa lama Romo di Jerman? 9 tahun. Wow. Ya, jadi saya tahu di Jerman itu bagaimana ya, negara Barat modern. Jepang juga memiliki itu, bahkan ya memiliki dalam arti mencoba juga lebih dari situ, lebih tertib misalnya saja. Bagaimana mengantri budayanya ya, dan juga lebih alat-alatnya juga dibuat lebih nyaman ya. Contoh lah kalau misalnya saja toilet ya, yang paling simpel ya. Itu toilet di Jepang itu kita ruwet gitu. Berbagai macam tombol. Iya, ada macam tombol dan macam-macam punya fungsi yang berbeda. Wah, ini bagaimana untuk toilet saja itu misalnya saja, apalagi yang lain. Misalnya saja itu ya. Tetapi di balik modern atau super modern itu, ya, tetap tuh kelihatan bahwa ini orang Timur ini orang Jepang ya, yang punya sopan santun Timur dalam cara berbahasa, cara bertingkah laku, dengan memberikan ojigi, itu memberikan hormat ya. Istilahnya apa Romo, memberi hormat? Ojigi, ya, tapi itu sebenarnya bowing, itu menundukkan kepala. Gitu ya. Tentu untuk penghormatan ada macam-macam istilah. Kalau misalnya hanya sekitar 30 cm, itu penghormatannya namanya lain. Lalu kemudian 45 cm atau 90 cm lain kan, karena sangat menunduk. Ada yang sampai kemudian ke bawah, itu lain lagi.
Itu Ya. tergantung siapa yang kita hormati atau Ya. bagaimana? Ya, Oh, juga tergantung perkaranya. Kalau saya menunjukkan sungguh-sungguh saya begitu salah gitu ya, kan dia pasti akan sangat nunduk. sampai Iya. 45-90 derajat mungkin Begitulah, begitu ya? ya. Oh, oke, baik. Ya, jadi budaya seperti itu tidak saya alami di Jerman. Sekarang Reni tahu bahwa di Jepang sangat modern, Iya. tetapi sekaligus juga sangat Jepang, ya, Maksudnya sangat cepat. sangat timur Oh, dalam oke. arti itu beda. Itu Kemudian Romo, apa sih budaya yang paling menarik? Kemudian Romo menjadi satu titik, wah saya mau lebih tahu lebih dalam lagi nih gitu tentang budaya Jepang ini. Karena di belakang Romo nih saya lihat ini ada, saya nggak tahu istilah yang kecil ya Romo, nanti boleh diceritakan. Ya, ya. Ada katana ya Romo yang panjang ini, kemudian ada tulisan itu saya kurang tahu juga artinya apa. Ya. Ini apa? Budaya apa sih yang paling menarik Romo? Kemudian mau saya pelajari lagi lah, mau saya perdalam lagi gitu. Oh, kalau ini sih apa istilahnya umum, artinya orang Jepang tahu bahwa ini adalah pedang atau Iya. katana. Katana itu berarti pedang yang 1 meter, ini kan kurang lebih 1 meter, 1 meter. Ini masuk katana, sedangkan ini wakizashi. Wakizashi. Wakizashi itu adalah pedang 80 cm. Itu para samurai dulu kalau dia berkelahi, dia kan harus lihat medannya di mana dia berkelahi, ya. Kalau misalnya di ruangan indoor, dia akan memakai yang lebih pendek. Wakizashi. Wakizashi. Alasannya sederhana, karena dengan demikian lebih mudah untuk manuver tangan sana sini daripada yang besar kan susah. Dan Nyangkut. iya, kita tahu bahwa rumah di Jepang itu yang tradisional ya, dari agak kayu. pendek ya. Ya, pendek-pendek. Sehingga ini bisa menjadi jebakan. Kalau kemudian terlalu tinggi, kamu sendiri misalnya saja sudah tinggi ya, Reni sudah tinggi, lalu kemudian pedang diayunkan begitu kan Semakin. bisa nyangkut. Iya, iya. Nah, nyangkut itu sangat fatal itu. Kalau kemudian kesalahan beberapa detik saja dimanfaatkan oleh lawan ya. Lalu selesai sudah. Ya, itu misalnya saja ini wakizashi, ini biasa pedang. Lalu ini adalah tulisan, sebenarnya tulisan ini kanji Cina. Kanji Cina. Berarti Chinese Mandarin. Oh, oke. Tetapi orang Jepang kan tulisannya itu salah satunya sumbernya dari Mandarin, dari Cina. Jadi kiblat Jepang itu pada bagian awal sebenarnya ke Cina. Itu nanti Fransiskus salah satu sebabnya mengapa dia mau ke Jepang, dari Jepang mau ke Cina. Karena dia tahu bahwa orang Jepang itu menyukai kiblatnya secara kultural Cina. Ini tulisan Cina sebenarnya, ya. Tapi orang Jepang juga mengerti, ya. Ini berarti kanji paling atas itu adalah belajar, lalu yang kedua itu rajin, yang ketiga itu adalah berdoa, terus yang ini adalah tekun. Belajar dengan rajin atau dengan tekun ya, lalu meditasi itu dengan doa yang rutin, yang rajin. Itu kurang lebih artinya yang juga coba saya hayati ya. Oh, makanya dipasang di ruang kerja Romo ini ya sekarang ya. Ya. Selalu menyemangati tiap hari. Ya begitu. Lalu ada pedang lagi kan. Kalau pedang apa nih Romo? Ya karena saya dulu ya, karena estetika aja sih saya merasa pedang ini bagus. Saya sendiri juga mengerti soal pedang ya kurang begitu banyak lah. Tapi saya kan juga belajar kendo kan. Kendo. Okay. Kendo itu ilmu seni untuk martial ya. Ya martial arts Japanese ya, yang pakai topeng dengan pakai jeruji itu. Oh, yang pakai jeruji begini. Ya, betul. Untuk mengamankan. Ya. Okay. Tapi itu pakai pedang bambu namanya shinai, ya itu untuk latihannya. Ya. Tapi aslinya begini. Ya. Jadi Romo juga mendalami martial arts-nya Jepang ya? Justru karena saya merasa tertarik lantaran itu tadi, begitu kita masuk lewat sejarah ya, lalu ke sana kemari, termasuk pada sportnya. Oh, oke. Ya. Apa aja yang Romo kuasai saat ini? Yang saya tidak kuasai, yang penting saya tahu dan juga saya mengerti prinsip-prinsipnya. Kendo saya bisa. Kendo. Misalnya saya pernah belajar Aikido. Aikido itu dengan tangan kosong dan bagaimana Aikido berarti seni untuk memanage energi. Iya. Aikido semua yang pakai do itu berarti seni atau dalam arti jalan ya. Jalan bagaimana kita memakai energi lawan untuk menghantam balik dia ya. Tangan kosong biasanya. Itu atau iaido itu seni untuk bagaimana kamu bereaksi terhadap serangan
yang datang secara tiba-tiba pada waktu tubuhmu rileks. Ya, bagaimana kamu bereaksi secara cepat datang tiba-tiba, kan harus cepat kan? Lalu bagaimana mencabut pedang ya dan menggerakkannya secara efektif. Ya, misalnya saja ya, tapi terlalu teknis nanti. Iya, iya. Ya, jadi misalnya pedang sedikit diputar gini, lalu kemudian tarik dengan sekaligus menarik sarung ke belakang. Tapi dengan demikian sarung berarti pembukaannya kan efektif kan? Ya. Romo juga berarti mempelajari semua itu ya? Saya mempelajari dalam arti bagian yang satu lebih saya tekuni dari bagian yang lain. Iya. Saya lebih pada kendo. Kendo. Iya, betul. Nah, yang di sini tidak ada peralatannya. Ya. Kemudian saya juga sempat baca nih Romo, ada istilah Bushido, itu apa? Bushido itu sebenarnya dari 3 kata Jepang ya. Tekanannya pada kata shi, Bushido. Bushido itu berarti jalan do atau seni ya, lebih tepat. Do itu berarti seni. Bushi itu sebenarnya ahli berkelahi atau petarung. Jadi jalan petarung. Nah, itu merupakan kode etik yang pantas, yang mestinya dipegang oleh para petarung, para pendekar. Maka para pendekar tidak hanya, atau para petarung tidak hanya bisa berkelahi, melainkan juga dia ada seperangkat patokan-patokan etis, moral, yang harus dia patuhi. Misalnya saja bahwa dia harus menjaga kehormatan, dia harus sopan santun pada yang lebih tua, ya, dan dia harus mempunyai semangat solider dengan sesamanya. Hal yang sebenarnya juga dalam budaya modern Barat itu misalnya dalam etika tentara, ya. Maka para samurai misalnya saja itu memegang prinsip Bushido, itu jalan sang petarung atau cara sang petarung menjaga kepiawaiannya. Wow, luar biasa ya ternyata Romo Simon ini yang jauh menguasai buat budaya Jepang, memahami, mempelajari ya. Tapi kalau untuk kendo sendiri, Romo kan di beberapa, kalau kita sekali lagi kalau kita coba googling lah ya, di search engine gitu, Romo ada kimono hitam ya kalau nggak salah. Biru tua. Biru tua ya itu ya. Ada katananya juga. Ya. Itu momen-momen tertentu, pada saat momen tertentu Romo menggunakan itu atau bagaimana? Atau hanya pada saat hanya di foto saja? Itu pada saat kami latihan. Oh. Ya, latihan di dojo, di tempat latihan. Di dojo di Indonesia tuh? Di Indonesia ada 3. Yang pertama di Cempaka Putih, itu tempat saya biasa latihan. Yang kedua itu di Saripan Pasifik, dan yang ketiga di daerah Bintaro, itu sekolah Jepang. Dojo itu tempat latihan, ya. Nah, kalau memang sedang kita diminta, ya, Simon lawan dengan siapa, misalnya saja Andi, ya kan? Lalu kan mesti berkelahi kan ya, kurang lebih begitu. Nah, baru pakai perlengkapan, yang biru itu. Itu bener Romo juga bermain? Harus kan, ya. Tapi itu untuk latihan yang kurang lebih serius. Sedangkan kalau misalnya latihan biasa kan lebih bagaimana kita menggerakkan sesuatu. Kalau begitu kan tidak pakai partner. Ketika dalam sebuah latihan diperlukan partner untuk berkelahi, baru pakai itu. Baru lengkap. Ya, dan kalau sudah lengkap itu rasanya sudah, gua mau hancurin lo lah pokoknya. Semangatnya seperti itu ya, Romo. Karena sudah, kalau begini kan kita takut melukai orang. Tapi latihan kan pakai kayu ya, Romo? Iya, betul. Juga kalau kemudian bertanding, itu pakai kayu juga, bukan ya? Kayu, sebenarnya bambu. Itu Sina itu adalah bambu yang atasnya ada pentolan, lalu kurang lebih 30 cm ada ikatan, lalu yang bagian akhirnya itu ada juga ring ya. Nah, maksud saya kalau ketika lagi latihan, tentu saja tidak ada lawan ya. Itu kan, atau kalaupun ada lawan dengan baju biasa itu kan lebih hati-hati kita. Tapi kalau sudah pakai itu, temen juga sudah pakai itu, wah, itu semangatnya, wah, gue mau hantam lo kan ya, gue habisin lo kan, ya, seperti itu. Seolah-olah di medan perang beneran. Iya, gitu ya? Betul. Tapi itu tetap latihan. Ya, tapi kesungguhan untuk menghancurkan lawan ya, itu tetap ada. Tapi sekaligus sadar bahwa ini enggak sungguhan. Maka di dalam pertandingan seperti itu, misalnya saja beda dengan pertandingan dari Barat. Misalnya saja olahraga ya, kalau dalam olahraga kalau kita gol menang ya, misalnya sepak bola, wah kita berjingkrak kan tuh ya.
lalu meninju udara kan, ya itu dalam olahraga Jepang tidak bisa. Kenapa, Romo? Karena tetap harus menghargai lawan. Kamu harus beri respect pada lawan. Gestur-gestur seperti itu. Gestur-gestur harus dilatih. Oh, oke. Misalnya saja kalau kamu sudah menghantam lawan, ya sebut saja pada bagian fatal, bagian ada 4 titik. Pertama dahi, meng, yang kedua itu tenggorokan, tsuki, dan yang ketiga perut disobek, dan yang keempat tungkai, dicungkil, ya kan? Itu 4 posisi fatal. Kalau kemudian kita sudah menghantam dan kita merasa kena ya dia, kita harus diam. Lalu sampai wasit menyatakan menang, lalu saya harus memberi hormat, melakukan penghormatan pada yang bersangkutan. Bowing itu ya? Ya, bowing itu. Memang dia harus pantas kita hormati meskipun kalah. Tapi dia sudah berjuang. Dan untuk orang yang sudah berjuang, meskipun kalah, kamu harus beri respect. Itu etosnya yang muncul dari pertandingan kendo itu. Jadi selalu, walaupun itu sebuah pertandingan, ya, pertandingan yang 1 lawan 1, tetapi ada nilai, ada etos itu tadi yang betul. memang perlu kita ambil ya, sisi baiknya. Ya, tidak ada yang boleh kamu hina. Ya, bahkan kalau dia pun mencoba menghancurkan kamu dalam pertandingan, ya, dia kalah, ya, tetap dia kita hormati. Respect ya. Ya, jadi menghormati lawan, ya. Itu penting. Romo, kemudian kalau kita bicara soal budaya Jepang, tadi seni ini, kemudian kalau memang boleh dikaitkan ya Romo, dengan kita sebagai orang Katolik gitu, ada nggak sih Romo yang bisa kita ambil gitu ya? Tadi kan Romo menjelaskan juga ada sisi-sisi baik, nilai-nilai yang memang kita perlu ambil dari sebuah permainan pertarungan dalam sebuah sport gitu ya.